terlihat begitu cantik dan elegan ketika pertama kali saya mencoba mengkombinasikan lensa fix keluaran dari Meike ini dengan Sony A6000. Yaps, masih dengan Fajar di sini dan kali ini saya mau ngebahas soal lensa fix keluaran dari Meike ini. So, let's get started. Pertama-tama saya mau ngasih tahu ke kalian bahwa lensa keluaran Meike yang saya pegang ini adalah lensa fix manual yang khusus untuk kamera mirrorless-nya Sony. Karena mountingnya memang dibuat khusus atau sesuai untuk bodi milik kamera Sony saja. Tapi jikalau kalian ada yang memakai kamera selain Sony, jangan khawatir. Karena Meike juga menyediakan lensa untuk brand-brand yang lainnya juga, seperti Meike untuk Fuji dan juga untuk kamera Canon. Oke, mari kita lanjut bahas soal build quality dari lensa Meike ini. Memiliki bodi berukuran kecil dan kompak, serta bobot yang ringan, membuat lensa ini cukup simpel buat dimasukin ke dalam tas dan siap untuk diajakin jalan-jalan kapanpun dan dimanapun. Dengan menggunakan material logam sebagai bahan dasar serta dibalut dengan warna hitam, memberikan kesan cantik dan elegan. Bahkan berasa premium banget jika kita pertama ngelihat dan memegangnya. Dan jikalau ada dari kalian yang gak percaya kalau lensa ini berbahan dari logam, coba deh dengerin ini. Gimana? Sudah percaya kan? Untuk lensa Meike yang saya pegang ini adalah lensa fix manual dengan nilai bukaan minimum dari 6 hingga nilai bukaan maksimumnya di 1.4 serta focal length sebesar 35 mm. Dengan nilai bukaan yang cukup luas, maka kalian bisa mengatur cahaya yang masuk pada lensa sesuai kebutuhan kalian saat kalian mengambil gambar atau video. Dan dengan nilai focal length yang kecil, memungkinkan kalian untuk bisa mengambil objek serta mengatur fokus dari jarak dekat atau ruang yang sempit. Untuk mengatur besarnya bukaan pada lensa fix ini, kalian cukup memutar knob di sisi bagian dalam lensa. Di situ juga terdapat angka dari nilai bukaan lensa, mulai dari bukaan terkecil sampai ke bukaan yang paling besar. Dan untuk titik tengah atau titik penunjuk, ada gambar wajik yang berada di tengah badan lensa. So, kalian bisa menyesuaikan pada bukaan berapa ketika kalian mau mengambil atau memotret sebuah objek. Begitu juga untuk mengatur fokus dari lensa ini. Kalian cukup memutar knob pada bagian depan lensa Meike ini. Sama halnya seperti knob bukaan tadi, pada knob pengatur fokus ini juga ada angka atau skala dari jarak ambil fokus. Dan untuk titik acuannya masih sama, yaitu gambar wajik yang berada di tengah lensa Meike ini. Tapi sebelum kalian menggunakan lensa ini di kamera Sony kalian, pastikan kalian sudah mengaktifkan mode rilis tanpa kamera pada kamera kalian. Buat kalian yang belum tahu caranya, saya akan menunjukkan langkah-langkahnya. Buat kalian yang pakai Sony A6000 seperti yang saya pakai ini, silahkan kalian masuk ke menu, kemudian pilih setting atau pengaturan custom, pilih opsi nomor 3.
Kemudian arahkan kursor ke bawah dan pilih rilis tanpa lensa. Kemudian pilih aktif. Dengan begitu lensa sudah siap digunakan. Berikut ini contoh foto dan video yang saya ambil. Silahkan kalian nilai sendiri dan masukkan penilaian kalian di kolom komentar bawah ya. Kita lanjut masuk ke kesimpulan. Saya mau ngomongin poin negatifnya terlebih dahulu. Untuk masalah fotografi, lensa ini tidak cocok bila kalian gunakan untuk memotret objek dengan jarak yang agak jauh. Karena focal length pada lensa ini hanya 35 mm yang mengakibatkan efek blur pada background objek tidak akan sebagus ekspektasi kalian. Sedangkan untuk videografi, saya tidak akan menyarankan kalian menggunakan lensa ini untuk membuat video vlogging, yang dimana membutuhkan fokus secara terus-menerus atau autofokus terhadap objek. Sekarang kita bahas poin plusnya. Untuk fotografi, lensa ini cocok untuk memotret objek kecil dalam ruang yang sempit. Misalnya kalian gunakan untuk memotret suatu produk atau barang yang mungkin bakal kalian pajang di sosial media, atau bila kalian jualan di e-commerce, mungkin hasilnya bisa lebih menarik pelanggan ya. Itu sih menurut saya pribadi. Karena jujur aja, kalian bakal dapetin hasil gambar yang cantik serta efek bokeh yang istimewa tentunya. Sedangkan poin plus untuk videografi, lensa ini bisa memberikan banyak opsi pengambilan video, terutama untuk pengambilan video sinematik. Kalian bisa mengatur fokus dan juga pencahayaan sesuai keinginan kalian. Nah, sebelum saya pamit, saya mau ngasih tahu bahwa harga lensa Fixmaker yang saya ini sekitar 1,2 jutaan di Tokopedia. Dan buat kalian yang berminat, silahkan cari di aplikasi e-commerce langganan kalian, karena saya tidak merekomendasikan atau menyantumkan link pembelian di deskripsi video ini. Sebab saya khawatir jikalau nantinya ada seller yang menjual lensa ini dengan harga yang lebih murah di e-commerce langganan kalian. Mungkin cukup sekian dulu video ulasan mengenai lensa Meike ini. Semua aspek penilaian di video ini murni pendapat jujur dari saya pribadi, yang dimana tidak selalu benar atau sama dengan sudut pandang orang yang lain. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, dan kalau nggak suka,
Silakan dislike juga nggak apa-apa lah. Dan tulis alasan kalian tidak suka dengan video ini, karena kritikan Anda bisa menjadi masukan buat saya agar lebih baik lagi dalam membangun channel ini ke depannya. Oke, Fajar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.